Selamat siang, baca Batambos. Bertemu lagi sama saya Juanda. Nah, kali ini bukan hot news ya. Nah, kali ini saya ditemani beberapa narasumber. Di sebelah saya Bang Adri dari KPU di tengah-tengah. Jelas dari bajunya itu agak berbeda ya, Bang, terang benderang dengan warnanya Hanura banget ini ya, Bang Uba. Di samping ada Bang Febri. Nah, di sudut sana ada Bang Ian dari Koordinator Liputan. Nah, beberapa waktu lalu kita membahas mengenai Batambos membuat liputan khusus mengenai tentang serangan fajar. Nah, dari wawancara beberapa teman-teman reporter di lapangan, kita menemukan fakta yang cukup mengagetkan ya. Sepaket itu 1,2 juta gitu. Ada paketan-paketannya, Bang gitu. Nah, ini tentunya masih berupa tawaran, belum sampai dapat duitnya ya, Bang ya. Masih berupa tawaran, tapi ini jadi momok bagi demokrasi kita menjelang pemilu. Ini tentunya menjadi hal yang agak sedikit membuat kita miris ya, Bang. Fakta-fakta yang kita temukan. Tapi mungkin bisa lebih jauh yang menjelaskan bagaimana faktanya. Silakan, Bang Ian. Bagaimana, Bang, faktanya, Bang? Waktu pas di liputan, Bang. Mungkin gini aja sih, Bang Juanda, bahwa di seminggu terakhir kita buat liputan khusus mengenai kemungkinan terjadinya money politik dan potensi terjadinya money politik di lapangan. Bahwa sebenarnya ini bukan persoalan baru sebenarnya, Bang. Termasuk Bang Uba yang sudah lama di politik juga udah paham, termasuk mungkin bapak-bapak dari KPU dan Panwas. Mungkin kita langsung aja ya. Dari Pak KPU dulu, regulasi terkait money politik ini aturannya di PKPU di pasal 28 ya, kalau saya tak salah. Itu seperti apa sih, Bang? Ya, jadi terkait dengan kampanye ya, itu kita merujuk kepada PKPU 15 tahun 2023 dan sebagaimana juga kita ketahui bersama sudah dirubah ya PKPU 20 tahun 2023 karena ada putusan MK. Nah, kemudian terkait dengan biaya bahan kampanye memang dibatasin maksimal 100.000. Lalu terdapat pedoman teknis terkait dengan biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye itu nomor 1622 tahun 2023. Nah, di keputusan KPU itu menyebutkan bahwa biaya makan, minum, dan transportasi bagi peserta kampanye ini itu sesuai dengan satuan harga di daerah masing-masing. Dan itu tidak boleh diberikan dalam bentuk cash keras begitu ya, maksudnya tidak boleh dalam bentuk uang. Jadi memang ya kalau snack atau makan atau bantuan transportasi bentuknya ya harus fisik gitu, nggak boleh uang. Jadi dari sudut pandang regulasi yang ditentukan oleh KPU terkait dengan yang kita bahas siang hari ini ya mungkin kita bisa merujuk ke beberapa regulasi tadi, Bang. Gitu. Kalau untuk menjanjikan saja, karena tadi Bang Juanda bilang belum ada duitnya. Belum ada, Bang. Masih. Kalau untuk menjanjikan, apakah itu melanggar, Bang? Karena saya, kalau tak salah ada juga diatur itu menjanjikan atau dan memberikan itu sudah pelanggaran. Itu menjanjikan itu apakah melanggar, Bang? Nah, kalau terkait itu sebenarnya lebih tepat dijawab oleh Bang Febri nanti dari Badan Pengawas Pemilu ya. Karena ya sesuai kewenangan kami memang mengatur teknis kampanyenya, teknis-teknis bahan kampanye, dan lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, mengenai pencegahan, pelanggaran, dan penanganan hukumnya, ini di kewenangannya di Lembaga Bawaslu. Boleh, Bang Febri? Ya, baik. Mungkin terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Bang Ian, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu ketika itu menjanjikan atau memberikan uang. Jadi ada dua opsi yang dilakukan di dalam undang-undang di regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 itu juga di poin J itu juga menjelaskan bahwasanya pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang memberikan ya, ataupun menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Dan korelasinya kepada sanksi di pasal 521 terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pasal 280. Dan juga pasal 523 ayat 1 itu pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih, itu ada sanksi pidananya. Jadi kalau berbicara menjanjikan itu dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang dapat dibuktikan. Jadi pembuktian ini yang
kadang-kadang memang sulit ya. Bawaslu menerapkan aturan atau KPU juga sudah membuat aturannya, kami melaksanakan aturannya untuk mengawasi proses, tetapi ketika ada kejadian misalnya, ada orang yang berbicara salah satu calon itu menjanjikan, tapi pembuktiannya ini sulit. Bahkan pihak-pihak yang merasa dijanjikan tidak ingin bersaksi, tidak ingin memberikan keterangan. Nah, ini yang kadang-kadang mempersulit kita dalam proses penanganan pelanggaran. Berarti bisa dibilang dari Bawaslu sendiri mendengar juga ya Bang, desas-desus penjanjian ini ya Bang, janji sepaket atau janji untuk memilih ini, berarti mendengar ya Bang dari Bawaslu. Tapi membuktikan itu agak sulit itu ya. Ya, kalau soal mendengar itu dari pemilu-pemilu sebelumnya, semua kita penyelenggara ini pasti mendengar desas-desus itu. Tapi persoalannya adalah siapa yang menjanjikan. Itu juga kita tidak dapat. Tidak ada yang ingin memberikan informasi dengan jelas kepada kita. Bahkan mungkin misalnya dikasih saja poin atau clue-nya. Kami mendengar isu itu dilemparkan atau pernyataan itu dilemparkan oleh salah satu calon. Siapa calonnya? Sehingga kita juga tahu apa yang harus kita telusuri. Nah, sebagaimana hari ini Bawaslu Kepri juga melakukan penelusuran terhadap salah satu dugaan pelanggaran yang dilakukan. Mungkin itu. Mungkin kesulitan-kesulitan tadi itu mungkin kita bisa tanyakan ke Bang Uba karena udah lama di lapangan. Kalau dari Abang sendiri, seperti apa melihat ini? Dan polanya itu seperti apa, Bang? Mungkin fenomena manipolitik. Fenomena manipolitik ini. Pertama, ini menarik ya. Jadi soal pemberian tadi dalam bentuk natura ya. Jadi bukan uang ya. Jadi kalau kita lihat permainan Gelper di Nagoya tuh, dia ditukar dengan barang. Siap. Banyak pihak menuduh itu judi misalnya. Kenapa? Barang ini bisa ditukar dengan uang. Cuman sayangnya kan batasan itu kan disesuaikan dengan kondisi daerah. Kan gitu. Nah ini juga menurut saya agak menyulitkan. Barang itu apa ya? Nilainya kan tentu harus ada kan. Ada ukurannya nilai. Kalau saya kasih orang handphone itu kan barang. Nah handphone ini pun ada kategorinya. Harus jelas juga handphone bagus, handphone rusak, handphone second atau apa. Nah, di aturan itu tuh nggak jelas menurut saya. Karena kalau saya bantu orang, kan antara membantu dengan memberi, itu tentu ada feedbacknya dalam konteks iming-iming. Itu dalam soal batasan tadi. Karena natura juga kalau saya kasih orang 200.000, angkanya terukur. Tapi kalau saya kasih orang handphone misalnya, ya kan, untuk handphone nanti dijual. Misalnya saya kasih 6 juta, dijualnya 4 juta, dibagi-bagi uangnya sekampung. Ya sama kan. Nah ini aturan ini yang mungkin harus dijelaskan oleh KPU ke masyarakat. Nah soal menjanjikan, nah ini memang antara menjanjikan dengan melaksanakan. Misalnya Pak Jokowi menjanjikan nggak ada impor. Ya misalnya ternyata ada impor. Nah, itu salah, buktinya ada impor misalnya. Tapi juga harus dalam konteks misalnya begini. Antara janji dengan provokasi. Nah ini juga nanti KPU dan Bawaslu. Contoh misalnya di satu tempat, ini Pak ada yang ngasih 300 nih satu paket, 400, udahlah kita kasih aja 700 satu paket. Itu provokasi, bukan menjanjikan. Tentu kalau yang menjanjikan memang saya setuju harus ada korelasinya dengan langkah-langkah upaya-upaya untuk dia bisa dibuktikan nanti memberikan sesuatu. Tetapi memang dalam konteks ini saya kira semua memang proses awalnya dari masuk bagaimana dia meyakinkan orang dengan menjanjikan memberikan sesuatu. Ada satu hal yang menarik sebenarnya kalau saya lihat, baik kita amatin. Yang terjadi sekarang ini adalah praktek politik, di mana dua pihak yang berselingkuh di ruang gelap berjanji untuk saling setia. Ya. Jadi politik di ruang gelap ini terjadi dan para pihak ini berjanji untuk saling setia. Nah ini kadang-kadang kan secara logika gimana dia juga udah selingkuh, gimana dia mau saling setia. Tapi itu yang terjadi di lapangan. Nah memonitornya sebenarnya nggak sulit kalau menurut saya. Ya. Janji itu biasanya dimulai dari ada upaya. Kalau di Batam ini banyak pengumpulan KTP. Pengumpulan, mulai dari kumpulan KTP. Nah sekarang kan begini, kalau saya turun ke masyarakat, untuk apa saya minta KTP-nya? Betul. Dan di Batam ini banyak, makanya saya berharap juga itu menjadi entry point sebenarnya untuk melihat alurnya nih, jalurnya. Siapa yang meminta KTP dan siapa yang diminta? Untuk apa KTP ini sama caleg? Ya, dia untuk memastikan bahwa data pemilihnya betul, oke. Tapi apa dibalik dia minta KTP ini sebenarnya? Dan ini terjadi. Jadi satu orang itu bisa dia ngasih ke 5 caleg KTP.
Jadi yang ditipu calegnya ya Bang ya? Ya tentu, ya itu tadi kan ini kan terjadi praktik politik di ruang gelap. Iya, Ya kan? Jadi dua pihak yang berselingkuh berjanji setia berjanji ya. untuk saling setia itu. Tapi yang tak terjadi. setia dia. Nah, jadi Dia masuk kamar-kamar gelap yang justru, lain ya. Nah, menurut saya kalau misalnya kita mau mencermatin, masuk dulu dari situ. Saya bisa tunjukkan misalnya masyarakat yang diminta iktp. Saya tanya apa? Tentu ada iming-iming tadi. Janji nanti pada hari H sesuai dengan data nomor handphone nanti akan dikasih uang misalnya. Itu clear. Itu clear itu. Gimana Bang? Pas hari H? Ya nanti akan dikasih uang. Jadi berapa hamin sekian itu dikasih uang. Tapi pembuktiannya gimana nanti? Nah, nanti kita bicara nanti pembuktiannya. Nanti akan dibahas oleh bagaimana praktek-praktek ini dan bagaimana upaya kita meminimalisir. Karena ada aturan hukumnya untuk bisa meminimalisir itu. Jadi diminimalisir ataupun sama sekali ditutup celahnya. Nah, itu saya kira. Saya punya pertanyaan sedikit nih Bang. Mungkin sebelum ke Bang Febri. Abang ya mungkin bukan hanya anggota DPRD juga sekarang, tapi juga nyalon lagi nih Bang. Siap. Nyalon lagi. Nah, Abang menemukan fakta-fakta yang seperti apa sih di lapangan Bang? Yang mungkin luput dari kami Bang. Hal-hal yang mungkin disampaikan ke masyarakat, dijanjikan, atau mungkin Abang juga menemukan hal yang sama dengan kami, sepaket itu di lapangan. Oh, kalau saya udah pasti. Karena apa? Karena kan konstituen itu melapor. Ngelapor. Berapa Bang kisarannya Bang? Jadi tadi bayangan saya kan, saya pikir waktu masyarakat ngelapor itu paket itu, saya pikir ini pasti paket A, berarti SD. Paket B. Memang banyak juga yang kita bantu. Iya. Paket A, paket SD. Oh gitu. Saya bantu kan, oke nggak masalah, siap gitu kan. Ternyata paketnya rupanya lain. Ada yang main tunggal 200 paket A, 250, ada yang paket gabungan ya, misalnya kan kota provinsi 300, 3,5, ada paket lagi ke atas sampai 500, ada sampai tadi 600, 700 kan begitu. Wah, ini paketnya luar dalam berarti ini kan. Berarti saya pikir tadi itu paket untuk dapatkan sekolah gitu. Saya bilang oke, kita mainkan kan gitu kan. Paketnya rupanya beda. Kalau itu nanti dulu. Sistem paket ini sudah baru hari ini atau sebelum-sebelumnya? Udah jauh hari sebelumnya. Pemilu sebelumnya. Udah jauh hari sebelumnya. Jauh. Bang Febri, silakan Bang. Ya. Gimana nih Bang? Sistem paket. Jadi ini nggak paket A, paket B. Sebenarnya perlu disampaikan juga bahwasannya terkait dengan regulasi yang mengatur menjanjikan atau memberikan uang. Ini bukan hanya ketika seseorang menjanjikan harus dibuktikan dengan adanya transaksi pemberian setelahnya. Tidak. Betul. Tapi ketika dia menjanjikan kepada pemilih, misalnya si calon menjanjikan kepada pemilih akan memberikan uang apabila yang bersangkutan nantinya memilih dirinya, misalnya. Atau siapapun yang kemungkinan bukan calon, tapi timnya. Yang menjanjikan akan diberikan uang, nantinya tolong pilih si A atau si B atau si C. Nah, ketika menjanjikan ini, walaupun belum dilaksanakan, itu dapat dikenakan sanksi pidana. Sepanjang bisa dibuktikan. Persoalannya kan pembuktian ini adalah, adakah saksi yang mengetahui, siapa-siapa saja saksi yang mengetahui. Yang nerima pun takut lapor ya Bang? Ya, anggap belum menerima. Tapi minimal si pemilih ini mendengar. Atau dia adalah orang yang mengalami langsung, dijanjikan oleh si calon. Atau mungkin ada yang rekaman suara. Karena ketika saksi hanya berbicara soal saksi saja yang mengetahui atau mengalami, ini kan pembuktiannya juga cukup panjang. Apakah orang ini, saksi-saksi ini adalah bentukan seseorang untuk menjatuhkan lawan politik, kan bisa saja terjadi. Sehingga kami menyarankan memang paling tidak ketika ada masyarakat yang merasa dijanjikan agar coba mungkin untuk merekam minimal suara, merekam suaranya. Jadi nanti kita bisa proses. Tapi kalau apapun yang disampaikan Bang Uba tadi, ada mendengar atau ada yang merasa konstituennya mendapatkan janji dari seseorang, mungkin itu bisa diberikan informasi kepada kami, akan kami telusuri kemudian hari. Dan ini juga perlu kami sampaikan, seseorang peserta pemilu ataupun calon itu tidak boleh menjanjikan atau memberikan barang di luar ketentuan. Ketentuannya apa? Kalau kita berbicara tentang bahan kampanye, itu jelas diatur. Bahan kampanye itu yang boleh diberikan kepada masyarakat, ada beberapa kategori. Termasuk penutup kepala yang selama ini mungkin orang tahu jilbab, topi, ya, peci, dan sejenisnya. Ada pakaian yang memang dipakai di badan. Tapi di luar itu tidak boleh. Misalnya tadi handphone. Atau mungkin dijanjikan diberikan dalam bentuk sembako. Atau yang lainnya. Bahkan ada yang memberikan dalam bentuk jam. Jam tangan, jam dinding. Itu kan tidak masuk dalam kategori bahan kampanye. Nah, ketika itu diberikan saja, itu dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat sebenarnya. Tapi izin dulu ya. Makanya tadi ini agak sedikit kontradiktif ya.
Jadi kan ada bentuk banyak alat peraga kampanye yang bisa digunakan secara kreatif. Nah, kalau dikasih batasan dia misalnya, saya kasih contoh nih, saya nggak tahu nih melanggar atau enggak ya. Ini contoh aja nih. Saya bikin mancis nih. Iya. Mancis ini, ya, ini saya bikin nih. Harganya nih 2.000. Iya, betul. Iya. Nah, saya akan menggunakan secara kreatif yang dimana saya anggap itu bisa. Nah, tentu jadi was-was juga nih. Ya. Karena ini dianggap tidak merupakan bagian dari alat Bahan kampanye. Karena gini, saya apa saja pun bisa saya gunakan selama itu karena mengacu kepada apa yang disampaikan oleh KPU, ada nilai. Tidak lebih dari 100.000 tadi, Bang. Kadang-kadang kan juga begini dia. Termasuk juga ini, sekarang ini kan banyak nih orang kita Batak nih lagi pesta nih. Ya. Bona tahun nih. Nah, kadang-kadang saya juga mikir kan, ini bisa nggak? Kan biasa itu setiap ada pesta itu kita namanya olok-olok itu, Bang, 10.000, 5.000 apa begitu. Nah, itu selama ini kita jalani terus sebagai semacam apa namanya ya, hal-hal yang normal di dalam kegiatan adat. Ya. Nah, ketika dihubungkan, makanya kadang-kadang saya tanya juga, kalau saya mau misalnya gini, ini ada batas minimalnya nggak gitu? Ya. Nah, padahal kan tubuh saya ini jadi alat peraga loh ini. Karena saya caleg kan, nggak pun ditulis di sini caleg kan, orang nggak tahu. Bang Uba itu caleg gitu. Anggota dewan yang juga nyalek gitu. Itu bagaimana itu kira-kira? Berarti popularitas abang udah. Ya, maksudnya kan gitu kan. Artinya setiap pelaku politik yang mencalonkan, ya kan ditulis nggak di jidatnya atau apa begitu, pasti udah caleg gitu. Ya kalau saya melihatnya begini, tadi mungkin yang saya sampaikan adalah ada ketentuan bahan kampanye. Itu jenis barang sudah diatur oleh PKPU. Ada nilai batasan. Nilai batasan itu hanya berlaku untuk jenis barang yang sudah ditentukan. Jadi walaupun nilainya 100.000, kita ingin membuat bentuk barang lain di luar ketentuan bahan kampanye itu tidak diperkenankan. Jadi harus contoh pakaian itu kan bisa berupa baju, rompi, jaket. Yang penting nilainya tidak lebih dari 100.000. Sama seperti halnya makan minum tidak boleh diuangkan. Boleh dilakukan dalam bentuk ada transportasi penjemputan dan pengantaran. Terserah itu mau kapal, misalnya itu untuk pemilih yang dari pulau-pulau atau bus. Oh, itu boleh ya? Boleh, itu dilakukan untuk mengantar orang menghadiri kegiatan kampanye. Tapi tidak untuk mengantar datang ke TPS. Nanti akan dianggap mobilisasi massa. Nah, ini harus ada perbedaan. Nah, ketika kegiatan keagamaan, kegiatan budaya. Seseorang yang menjadi caleg, memang itu melekat kepada dirinya sebagai calon legislatif. Iya, betul. Ya. Tetapi apapun kegiatan sosialnya, kegiatan keagamaannya itu tidak boleh dibatasi. Dia punya juga hak untuk melakukan kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Contoh saya sebagai calon misalnya, saya ingin menyumbang ke masjid, apakah saya dilarang karena saya caleg? Kan tidak. Atau saya sebagai manusia, saya ingin bersedekah kepada anak yatim piatu, apakah saya salah? Tidak. Walaupun saya caleg. Atau saya ingin membantu tetangga saya yang kebetulan adalah dalam musibah. Boleh, sepanjang kegiatan itu tidak ada unsur kampanye. Yaitu unsur kampanyenya. Tidak nanti ketika memberikan uang jangan lupa ya. Pilih saya. Ada omongan Bang. Tidak ada ajakan untuk gitu. memilih dan juga tidak ada nanti misalnya ngasih duit diselipkan kartu nama. Nah, jadi citra dirinya di mana di situ? Secara tidak langsung caleg yang memberikan sesuatu uang, anggaplah kegiatan sosial, tapi ada citra diri. Anggap dia memberi, tidak memberi kartu nama, tidak mengajak, tapi dia gunakan atribut yang dipakainya adalah menandakan dirinya sebagai caleg. Itu juga salah satunya bagiannya yang dilarang. Nah, ini yang perlu sebenarnya diperhatikan ketika peserta pemilu ingin melakukan kegiatan sosial atau keagamaan maupun budaya. Mungkin itu, Bang. Oke, baik Bang. Masih ke Bang Uba. Masalah tadi biaya-biaya yang Abang keluarin mungkin untuk acara-acara tertentu. Abang yang kita lihat ini kan bukan pelaku di money politik atau di serangan Fajar ini, bukan pelakunya. Sementara menurut kami sendiri, Abang pasti mengeluarkan biaya besar juga. Oh iya, sangat besar. Apalagi kalau ditambah serangan Fajar ini, Bang. Abang 5 tahun ini berapa biaya yang habis Abang? Selama 5 tahun ya semua lah ya. Kadang-kadang kita malah terutang karena memang tujuannya untuk masyarakat. Kita ini memang ada 2. Kita memegang prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat oleh rakyat untuk bangsa. Jadi ada 2 beda. Kita tetap konsisten di situ, dari rakyat oleh rakyat, dipilih itu memang situ. Nah,
tentu ini menjadi ironi karena kita bekerja terus-menerus. Ya, baik dalam konteks fungsi kita secara konstitusi sebagai anggota DPR maupun tanggung jawab sosial. Nah, kita lihat hari-hari ini praktek itu, ya. Kadang-kadang kita miris. Kita melakukan edukasi politik, dibombardir. Bombardirnya sudah kayak perang ini antara di jalur Gaza sana. Jadi pakai udah canggih betul senjatanya. Jadi, nah, kenapa kita harus kritis terhadap ini? Karena menurut kami, ya memang harus ada upaya juga dari pemerintah. Karena seperti saya bilang misalnya gini, sekarang ada tawaran. Katakanlah dia pakai 500.000. Dia ada pemilih 4. Suami nggak kerja, istri nggak kerja. 2 juta. Dia itu 2 juta. Dari satu caleg. Kalau ada 3 atau 4 caleg, kalikan berapa? Nah terus, ini kan satu Lumayan itu, Bang. yang sangat besar. Iya, betul-betul, Bang. Kalau kita bilang jangan ambil, kita bilang jangan ini, kita bilang, wah kita, kenapa? Karena negara memang nggak bertanggung jawab. Memberi mereka pekerjaan. Negara nggak bertanggung jawab mensejahterakan mereka. Nah, terus bagaimana kalau kita bilang begitu? Ya kan dia balik. Ya Bapak kan anggota DPRD, ngomonglah sama pemerintah supaya kami kerja katanya. Tapi Bang, sebelum kita lebih jauh membahas ini, ada beberapa pertanyaan sih yang sebenarnya saya pengen tahu. Seberapa fair nggak sih pertarungan politik saat ini? Apakah kita benar-benar adu gagasan atau adu duit? Ya itu nah, betul. Setuju. Tapi sebelum kita ke sana, Bang, kita rehat sejenak. Nah, kalau nggak terasa tadi itu, wah luar biasa. Tadi Bang Uba sudah menyampaikan bahwa pertarungan di medan ini, di akar rumput itu ternyata berat. Nah, kita mungkin tentu bertanya-tanya saat ini, apakah benar saat ini benar-benar pertarungan adu gagasan, adu ide, atau cuma adu duit aja gini? Sebelum itu, kita bertanya ke Bang Febri. Bang, pengawasannya itu sebenarnya sudah sampai mana sih, Bang? Mungkin dari Panwas, kita kan juga punya Panwas. Sebenarnya pengawasan kita sudah sampai sejauh mana, Bang? Kalau Bang Uba bilang, udah pakai senjatanya pun bajoka. Udah pakai bajoka. Dan ngeri-ngeri lah bentuknya. Tapi kenapa masih tidak terlihat juga gitu, Bang? Sudah pakai senjata bazoka, sudah hal-hal yang mungkin yang ketara mungkin sampai Bang Uba bilang seperti itu. Kenapa, Bang? Apakah memang ya tadi pertemuan itu di ruang-ruang gelap sehingga kita tidak bisa masuk ke sana? Silakan. Ya, pertama Bawaslu ini kan juga memiliki personil yang terbatas di tingkat provinsi. Komisioner hanya 5, walaupun ada jajaran sekretariat yang juga kita turunkan kurang lebih 20-an. Setiap kabupaten kota itu juga komisionernya ada yang 5, ada yang 3, Batam itu 5, dan jumlah sekretariat batasannya belasan orang. Di tingkat kecamatan itu juga ada 3 komisioner Panwascam dengan jajaran sekretariat kurang lebih totalnya 10-an. Kelurahan desa 1 orang per kelurahan desa. Dan TPS, pengawas TPS juga sudah kita bentuk 1 orang per TPS. Nah, semua ini kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu, baik dalam konteks kampanye khususnya. Sekarang ini segala bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu akan diawasi. Nah, makanya kita juga menyampaikan ketika ada peserta pemilu yang ingin melakukan kegiatan kampanye, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian, ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Sepanjang tidak ada surat pemberitahuan, kegiatan kampanye itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi kita akan lakukan misalnya pencegahan dengan mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan kampanye sepanjang tidak ada surat pemberitahuan. Nah, itu terjadi memang kegiatan kampanye yang terselubung. Ya, sebagaimana tadi Bang Uba bilang, mungkin sudah ada pertemuan-pertemuan ini. Persoalannya adalah pertemuan ini dilakukan mungkin di siang hari di kala orang lain atau penyelenggara itu sedang sibuk mengawasi kegiatan lainnya. Atau mungkin di malam hari ketika waktunya memang orang sedang istirahat. Ya. Tetapi kami ketika mendapatkan informasi wajib turun. Jadi kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan kampanye yang dilakukan terselubung, kami akan turun. Turun ke lapangan, baik itu pengawas tingkat kelurahan ataupun desa atau kecamatan, untuk menghentikan kegiatan tersebut ketika tidak ada izin pelaksanaan kegiatan kampanye. Tadi mungkin kalau terkait dengan mungkin saja terjadi transaksi ketika adanya pertemuan oleh oknum-oknum calon ya dengan masyarakat. Nah, ini ketika kami mendapatkan saja informasi ada pertemuan, diduga pertemuan ada kaitannya dengan money politik, kami wajib turun. Wajib turun. Jadi ketika kita dapat, persoalannya adalah siang atau malam hari. Walaupun malam hari. Jadi penyelenggara pemilu itu dalam hal ini adalah Bawaslu,
tidak ada kata sebenarnya waktu jam kerjanya. Karena sign kontraknya adalah bekerja penuh waktu. Jam 2 ditelepon, jam 2 kita meluncur. Jam 3 ditelepon, jam 3 kita meluncur. Nah sekarang persoalannya adalah, adakah peran serta dari kita semua, baik itu peserta pemilu maupun masyarakat, untuk menyampaikan informasi itu. Kita ini kendala ketika dalam penyelenggaraan pemilu, kami selalu melakukan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan peran serta organisasi, masyarakat, tokoh-tokoh. Agar apa? Agar ketika ada persoalan di lapangan, kami diberikan informasi. Karena tidak mungkin jumlah kami yang terbatas bisa mengawasi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepri. Tapi dengan pelibatan semua pihak, kita berharap ada informasi saja yang disampaikan, kita akan turun bekerja, melakukan tindakan. Mungkin itu. Bang, saya tambah. Abang kan di Kepri nih. Ya. Abang dari Bawaslu sendiri sudah memetakan nggak? Mungkin yang paling rawan udah pasti Batam. Ya. Udah pasti Batam itu. Cuma dibandingkan Batam mungkin daerah lain, seperti apa Bang? Atau ada perhatian khusus untuk Batam atau seperti itu? Ya, tingkat kerawanannya memang berbeda-beda. Batam ini dianggap rawan karena jumlah penduduknya atau jumlah pemilihnya setengah dari jumlah penduduk Kepri. Batam ini jumlah calon legislatifnya juga paling banyak. Ya, jumlah TPS juga paling banyak. Makanya fokus Bawaslu Provinsi sebenarnya diberatkan juga ke Kota Batam. Walaupun juga kita tetap mengawasi daerah-daerah lain. Contohnya misalnya di daerah-daerah kepulauan, Natuna, Anambas, Lingga, Bintan. Itu juga tidak bisa kita katakan tidak rawan. Karena ada penduduk-penduduk yang berada di pulau-pulau. Ya. Bisa saja dan dimungkinkan terjadi mobilisasi dilakukan di daerah pulau-pulau untuk memilih calon-calon tertentu yang tidak tersentuh oleh peserta pemilu. Misalnya peserta pemilu untuk menjangkau ke sana itu cukup jauh. Sudahlah, tidak usah pergi. Mungkin banyak yang berpikir seperti itu, sehingga calon-calon yang berpikir, wah ini bisa mengambil kesempatan di situ, dia turun ke sana. Nah itu juga kita lakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan. Kalau berbicara tentang potensi terjadinya pelanggaran pemilu, di semua daerah ada. Bahkan kalau hari ini Bintan itu dalam proses, sudah naik ke tahap penyidikan terkait dengan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu bansos. Kartu nama ya. dimasukin. Kalau di Batam ini kemarin yang dalam proses persidangan adalah Sudah 3 kampanye bulan. di Masjid. Ya. Dan ada di beberapa daerah, Tanjung Pinang kalau nggak salah juga dalam proses. Di Bintan juga masih ada yang proses penelusuran untuk pembuktian dugaan pelanggaran pemilu. Berarti sejauh ini yang ditangani mungkin yang masuk tahap penyidikan dari Bawaslu sendiri berapa kasusnya? Kalau untuk tahap penyidikan yang di Batam sudah selesai ya, sampai di proses penuntutan. Di Bintan itu dalam proses penyidikan baru, di daerah lain belum kita ketahui ada proses penanganan pelanggaran atau register, karena penelusuran ini kan sifatnya masih mengumpulkan bukti-bukti. Ketika buktinya syarat formil material terpenuhi, buktinya cukup, baru kita naikkan menjadi temuan. Kalau itu penelusuran dilakukan oleh pengawas. Beda halnya ketika ada masyarakat yang ingin membuat laporan, datang ke kantor membuat laporan, kita wajib tindak lanjuti. Prosesnya mungkin sudah berjalan, registernya sudah berjalan. Tapi kalau baik informasi mungkin disampaikan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, kita telusuri, kita kumpulkan buktinya, nanti ranah tindak lanjutnya adalah temuan. Dari temuan, baru kita proses. Ini larinya kemana nih? Pelanggaran tindak pidana, atau pelanggaran administratif, atau pelanggaran yang lainnya. Nah ini kita proses. Nah sampai hari ini penelusuran itu, di Bawaslu Provinsi juga sedang melakukan proses penelusuran. Di Bawaslu Bintan itu, informasi yang saya dapat itu ada 2 penelusuran yang sedang dilakukan, dan di Tanjung Pinang informasi per hari ini ada salah satu laporan yang masuk ke Panwascam terkait dengan dugaan tindak pidana yang diambil alih oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Nah, Bang, kalau KPU melihatnya seperti apa nih, Bang, dengan problema yang terjadi, dan seberapa jauh sih sosialisasi mungkin ke KPPS? Kan tadi juga ada tuh, sempat ada yang katanya mau masuk bilik foto untuk bukti. Nah, itu seperti apa Pak sosialisasi kita? Mungkin di KPPS sendiri, apakah boleh nggak sih Bang megang handphone itu untuk masuk ke dalam TPS? Baik. Sebelum menjawab hal itu, dari sudut pandang KPU sebenarnya pendidikan politik ini atau pendidikan pemilih ini sebenarnya bebannya juga tidak hanya di penyelenggara, baik di KPU maupun Bawaslu, termasuk teman-teman pers, Semua bahkan pihak sebenarnya yang paling utama teman-teman partai politik. Ya, betul. Sebab yang bersentuhan langsung dengan konstituen.
masyarakat, yang pemilih tentu partai politik. Dan sepengetahuan kami, setiap partai politik yang mendapatkan suara di DPRD daerah, kota maupun provinsi kan juga mendapatkan hibah ya Bang Uba ya. Iya. Dan itu memang diminta untuk mengalokasikan semasif-masifnya untuk pendidikan politik. Edukasi politik. Iya, betul. Nah, jadi peran partai politik juga sangat besar sebenarnya Untuk itu. untuk edukasi money politik ini. Memang money politik ini seperti kata Bang Febri tadi, sesuatu yang bukan hal yang baru gitu. Dari pemilu ke pemilu di negara kita sejarahnya memang selalu muncul. Dan memang mirisnya dianggap lumrah oleh masyarakat kita. Jika merujuk hasil survei di tahun 2019 ya, itu setengah dari masyarakat Indonesia itu hal biasa. Nah, jadi ya itu 5 tahun yang lalu, tapi saya belum tahu apakah itu relevan dengan kondisi sekarang. Tapi kan agak kalau misalnya seperti itu ya kita agak miris juga dengan demokrasi kita saat ini Bang, jika memang seperti itu. Tentunya orang-orang yang pengen berjuang, maaf ya Bang, dari caleg-caleg yang pengen berjuang dengan mengusung ide dan gagasan untuk membuat sebuah perubahan dan segala macam akan kalah dengan uang-uang. Nah, mau Ya, ini menarik ya Bung Juanda ya. Jadi ini saya mohon maaf ya, dari apa yang saya lihat, banyak caleg itu, kenapa dia gini? Saya pikir kalau soal dia punya gagasan, pemikiran, saya khawatir nggak punya. Bahkan banyak yang nggak bisa menyebut namanya. Itu sebabnya, nggak gini, dia nggak bisa menyebut namanya, sebentar, dia nggak bisa menyebut namanya, karena itu sebabnya dia minta bantuan masyarakat dengan membayar masyarakat, agar masyarakat mengingat namanya. Oke. Maksud Bang Uba ini gitu saya kira. ayat yang diingat. Jadi praktek ini kan gitu. Dia sendiri pun kalau ditanya siapa nama, dia gagap namanya. Maka dia minta bantuan masyarakat. Ini loh namaku, tolong coblos. Itu maksudnya supaya dia dibantu mengingatkan namanya itu sebenarnya. Jadi bukan semata-mata dia juga, ada juga yang nggak mau menang, tapi supaya dia tahu, ternyata masyarakat mengingatkan namaku si A, namaku si B, gitu dia. Berarti Bang, bisa juga dikatakan caleg yang dengan mengandalkan money politik ini, caleg yang sebenarnya tidak percaya diri untuk maju jadi caleg. Soal percaya diri, saya pikir begini, poinnya adalah kan soal tujuan-tujuan tadi ya. Saya pikir memang kan harusnya di situ ketika dia siap atau nggak siap, dia harus punya ide gagasan. Tapi satu hal juga, kalau kita lihat dari konsistensi, saya juga hampir nggak pernah melihat ada orang yang konsisten dalam idenya. Nah, kalau saya kan jelas dari awal saya maju sampai detik ini ya tetap konsisten idenya apa keadilan misalnya. Tentu dengan begitu ragam variabel dalam hal perjuangannya. Jadi itu nggak akan pernah berubah karena itu ide. Soal cara bisa berbeda misalnya. Nah, tentu ini yang menurut saya juga salah satu faktor kenapa. Karena untuk bisa membantu mengingat namanya dia harus membayar orang. Oh iya, ini dia. Nah, berat, terus, Bang. Nah, ya kan. Kalau dia ingat namanya, dia nggak perlu bayar orang untuk ingat namanya. Saya ingat si Galinggi, ngapain saya bayar orang untuk ingat nama saya? Saya ingat, tapi banyak orang nggak ingat namanya. Dia pun nggak tahu namanya ini. Jadi meminta bantuan masyarakat dengan membagi uang supaya orang itu mengingatkan, oh namanya si Anu, gitu loh. Bang, katanya nih ya, ketika seseorang caleg yang lolos dan terpilih dengan dorongan money politik tadi, ketika terpilih, di DPRD provinsi misalnya nih, kan ada pokir nih, pokir. Itu biasanya pokirnya kalau nggak untuk proyek dia, untuk hal-hal di komunitas dia aja yang mungkin menguntungkan dia, Bang. Bukan untuk masyarakat tanggapan. Kalau itu saya nggak tahu, itu tanya yang mereka lah ya. Nggak, di ini sendiri, Abang melihatnya seperti apa? Kalau saya nggak bisa komentar teman-teman yang lain, tapi kalau saya jelas ya, artinya memang harusnya memang kepentingan masyarakat itu dulu yang paling utama. Kalau soal itu, tetapi ada hal yang menarik mungkin karena udah disinggung tadi. Dalam konteks ini, terus memang saya setuju dari Bung Febri dan Bung Andre tadi bahwa ada tanggung jawab partai, masyarakat juga. Nah, tapi kita tahu situasinya seperti ini. Saya berpikir misalnya bahwa memang dengan kondisi yang ya kalau misalnya menurut Burhanuddin Muhtadi ya dalam bukunya itu ya, kan sadis sekali ya, demokrasi for sale, ya money politik atau apa, dan survei-survei juga. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi ini tadi? Nah, maka saya buat catatan itu misalnya ada PKPU, ada undang-undang yang memberikan batasan. Nah, salah satu pintu masuk yang saya harapkan mungkin di sini adalah upaya KPU untuk mensosialisasikan.
kita bicara sosialisasi dari mulai tingkat kertas suara saja masih banyak masyarakat yang bingung. Itu satu. Kedua, tentang bagaimana tadi batasan tadi sudah disebutkan oleh Bung Febri tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, yang ketiga tentu bagaimana praktek di hari H pencoblosan itu. Saya berharap misalnya di sini sebagai saran aja kepada KPU ya, dalam waktu yang singkat ini bisa mensosialisasikan ke masyarakat melalui jajaran di tingkat kabupaten kota dan tingkat kelurahan, ya kecamatan dan kelurahan, ya agar misalnya salah satu yang menurut saya bisa memutus mata rantai itu larangan untuk membawa kamera di bilik suara. Larangan untuk membawa kamera. Karena itu diatur di peraturan KPU. Kemudian juga di undang-undang juga ya tentang penyelenggaraan pemilu. Saya kira Bung Andre lebih pasti itu. Tetapi selama ini kita lihat nggak ada satupun pemberitahuan itu ke masyarakat. Tapi bentar Bang, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang larangan pembawa handphone itu ke bilik suara, apakah sudah ada sosialisasinya di KPU juga sendiri ya? Bagaimana dengan KPPS juga diberitahu? Kita lihat sejenak dulu. Tadi bincang-bincang menarik ya Bang soal money politik. Tapi sebenarnya saya pengen tanya langsung ke Bang Uba. Abang tahun lalu berapa biaya yang Abang keluarkan kalau kita benar-benar cetak APK dan segala macam itu sekitaran berapa? Berarti kos politik tadi mungkin Bang? Oh, APK yang besar ya. Tapi yang paling besar sebenarnya saya mengeluarkan uang di dalam posisi menjaga suara. Nah harusnya ini nggak perlu biaya besar, tapi praktiknya itu tadi karena kadang-kadang penghitungannya kayak bursa saham, harganya naik turun. Jadi saya lihat ini kok ya bisa begini nih kan, harga saham turun gitu. Wah ini bahaya ini. Apa itu karena dari samping kiri dan kanan mulai bermain money politik, jadi harganya maksudnya Enggak, ini kadang kan jadi ada dua tahapan. Jadi sama seperti catur. Kalau dia pembukaan, kalau saya pembukaan udah 5 tahun yang lalu melakukan. Permainan tengahnya itu udah mulailah sejak diumumkan kampanye. Nah, permainan akhir itu setelah pencoblosan. Nah, karena pencoblosan ini sebenarnya kita anggap selesai, tapi nggak selesai. Dan banyak saya kira caleg itu mengeluarkan biaya besar di situ. Untuk menjaga. Nah, karena kalau suara saya 10, bagaimana suara saya ini tetap 10? Tidak lari-lari ya Bang ya? Ya, nggak jalan-jalan. Jadi kalau lari-lari dia ini repot. Ini jalan-jalan, dia keliling sana, keliling harga saham tadi kan. Nah, ini perlu untuk perlu untuk tenaga juga menjaga itu. Katakanlah misalnya begini. Kan dia kadang-kadang kan penghitungan itu berjalan lama ya, selesainya sampai dia di pleno di kecamatan. Itu bisa berapa hari. Ya. Nah, itu kadang kalau di sana itu kan harusnya ada aturan. Yang boleh masuk itu siapa di situ? Karena situ kotak suara. Apakah boleh polisi, apakah boleh tentara, apakah boleh ini, apakah boleh ini, apa boleh ini. Kita taruh orang itu 10 orang setiap malam tidur jagain. Foto siapa yang masuk. Nah, ini biayanya berbulan-bulan nih kadang-kadang. Iya kan? Menjaga ini. Menjaga suara. Iya, itu sip-sipan. Pokoknya 24 jam pastikan orang yang masuk siapa. Mau dia seragam, mau nggak seragam. Karena hampir nggak jelas ada aturan di situ yang boleh masuk itu siapa. Karena kita mengkhawatirkan. Nah, ini contoh-contoh aja. Itu dengan tadi disebut biaya tadi itu. Nah, Bang Ardi, menjaga suara kan harusnya ada KPU di sana, ada petugas, ada aparat-aparat juga di sana. Nah, mungkin kata Bang Uba bilang jalan-jalan dia kemana dia jalan-jalan itu. Nah, gimana sih Bang pengawasan setelah itu seperti apa sih Bang? Ya, yang dimaksud Bang Uba tadi adalah masa rekapitulasi suara. Ya. Sebelum ke KPU ya Bang, menuju ke. Sebelum ke KPU. Sampai kota ya seperti itu. Dia biasanya di tingkat kecamatan. Berjalan-jalan. Ya artinya berjalan-jalan begini, angka itu bisa dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Ya, iyalah, kalau misalnya gini ya. Sekarang kan ini kantor kelurahan, ini kantor kecamatan nih, dari kelurahan kecamatan. Kalau ini sempat nginap, nah siapa yang menjaga ini? Yang menjaga lokasi ini, yang punya otoritas yang bisa dipastikan bahwa ini tidak boleh orang sembarangan masuk. Maka kita taruh orang untuk menjaga itu.
Betul. Ya, jadi yang dimaksud Bang Uba tadi adalah masa rekapitulasi suara. Itu setelah masa pemungutan dan penghitungan suara Iya. ya. H+1 sudah bisa dimulai di tingkat kecamatan. Dan itu nanti Bang, itu bisa maksimal 4 panel. 4 panel ya. Bisa maksimal 4 panel, jadi mungkin saksi parpol juga bisa 4. Nah, kemudian bagaimana dia bisa kok jalan-jalan begitu? Nah, jadi ada banyak fakta menarik juga dalam sejarah kepemiluan kita. Money politik ini ternyata tidak hanya terjadi antara peserta pemilu dengan pemilih, tapi kadang dari peserta pemilu ke penyelenggara pemilu juga. Kenapa? Dan itu saya tidak berbicara kosong ya, datanya ya silahkan cek ke riwayat sidang-sidangnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Banyak sekali. Baru-baru ini juga banyak gitu di beberapa daerah. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu caleg gitu. Kalau ada penyelenggara pemilu yang menjanjikan suara sekian puluh ribu, hati-hati. Gitu. Hati-hati. Karena bisa jadi sistem semakin diperkuat sekarang. Sistemnya semakin diperkuat. Artinya begini. Ada 2 tools dalam pemungutan penghitungan suara nanti. 1 cek DPT online, 2 Sirekap mobile dan Sirekap web. Sirekap mobile ini ketika Ceplano itu udah selesai difoto sama si KPPS, tujuannya 2, 1 sebagai bahan rekapitulasi di kecamatan, 2 bahan publikasi. Ya. Jadi publik bebas akses Ceplano di setiap TPS setelah diupload oleh si KPPS. Itu di mana? Di infopemilu.kpu.go.id. Berarti jalan-jalan ini makin minimalisir ya jadinya Bang. Nah, itu satu karena semakin open kan? Ya. Open semuanya bisa ngelihat. Lalu kemudian sumber yang kan sistem tadi baca otomatis ya. Itu alat bantu. Di kecamatan nanti basisnya itu adalah Sirekap website. Jadi plenonya itu adalah udah wajib buka 2 layar dia. Ya. Di teman-teman kecamatan ini. Form D hasilnya itu di akhir downloadnya dari website ini. Gitu. Jadi tercatat secara real time dari data TPS. Kemudian C salinan kan dibagikan ke saksi dan pengawas nih. Disandingkanlah sama-sama gitu. Jika ada terjadi perubahan. Misalnya kok hard copy-nya ini kok beda sama yang di sistem. Oke, kita benarkan yang di sistem. Karena kan yang utama adalah yang hard copy. Iya, betul. Nah, gitu. Rekapitulasi berjenjang secara manual. Nah, yang kenapa tersedia soft copy ini untuk upaya KPU untuk semakin transparan, semakin akuntabilitas. Nah, jadi ruang mana yang mau dimanfaatkan untuk nambah? Ada penyelenggara mungkin yang janjiin 20.000, 30.000, 40.000 suara. Jangan percaya. Ya jangan percaya, gimana sistemnya udah kayak gitu. Iya. Begitu. Kalaupun mau dia pengaruhi misalnya teman-teman PPK, teman-teman PPS amankan suara itu berapa duit yang harus keluar gitu. Belum teman-teman pengawas lagi kan begitu. Nah, jadi karena pengawas punya juga data ya Bang ya nantinya. Iya, jadi maksud saya teman-teman, mohon maaf Bang Uba. Ya. Teman-teman politisi yang masih mengandalkan money politik itu politisi gagal nalar menurut saya. Ya. Gagal nalar, namanya aja diingat. Maksudnya untuk diingat nama dibayar. Ingat namanya bayar orang. Mengingatkan namanya sendiri. Gagal nalar dong. Artinya kan teman-teman pemilih si yang bersangkutan tidak punya apa yang harus kenapa kapabilitasnya itu tidak punya begitu. Nah, jadi dia harus ngapain nanti begitu duduk dia nggak tahu juga nanti itu Bang ya. Iya, termasuk di Batam. Penyelenggaraan pemilu di Batam itu kita punya banyak sejarah kelam sebenarnya. Iya. Justru karena itu tadi. Karena itu jalan-jalan tadi. Jalan-jalan tadi. Jalan-jalan tadi. Nah, 2014. termasuk 2020 juga ada itu, maksudnya tapi bukan terkait Undang-undang 2024 tidak ada ya. Nah, jadi kami ya di KPU Batam sekarang menyadari itu. Jika merujuk ke data masa lalu, probabilitas kami di PAW dipecat di masa jabatan itu 80%. 80%, tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, bagi saya yang usianya masih 32 tahun, bodoh banget gitu menempuh karir di KPU. Dengan prospek karir sejelek itu gitu loh. Saya ninggalin dunia kampus gitu kan. Masuk ke neraka yang seperti itu. Nah, jadi terlalu besar pertaruhannya. Terlalu besar pertaruhannya, Bung. Nah, jadi memang secara kolektif ketika kami mendaftar sebagai anggota KPU di Batam, semua peserta yang daftar itu tahu resikonya seperti apa. Nah, kemudian kadarullah kami yang terpilih, secara kolektif pun kami sadar bahwa tren ini harus diputus. Gitu. Tren ini harus diputus. Tapi kan integritas itu melekat di pribadi masing-masing. Maka kami tidak bisa janjikan pemilu di Batam ini sukses atau seperti apa, karena itu biarlah hasil nanti yang bicara. Betul. Saat ini kami sedang berusaha keras.
tiap pagi pulang malam, kalau nggak kayak lagunya Armada lah, pergi pagi pulang pagi. Iya, betul. Demi apa? Logistik pemilu sukses dulu Ya. gitu. Itu dulu. Nah, Tapi saya itu. tanggapin memang Nah, dengan sistem tadi itu ya, ada open information itu sangat membantu. Siap. Karena selama ini kan tertutup, mau akses itu kemana ya kan? Hmm. Jadi situlah terjadi Jalan-jalan itu. permainan-permainan tadi ini, karena seperti 2019 contohnya, saya punya 3 data itu berbeda antara Bawaslu punya beda, KPU beda, ini beda. Makanya kan pusing ini mau diplenungkan yang mana ini. Gitu. Nah, tapi ya, akhirnya kan semua bisa berjalan baik. Cuman kan kadang-kadang kan terlalu banyak yang nakal nih. Iya. Bukan penyelenggaranya sebenarnya, tetapi karena ini praktek tadi saling mau memenangkan semua ini, ya itu tadi yang saya bilang, angka itu pun jalan-jalan kan. Masing-masing menjaga kata Bang Dewa tadi kan. Ini saling sikut ini sebenarnya di partai sendiri atau di luar, Bang? Kalau di dalam atau sesama atau bagaimana? Saya kira kan kalau banyak Yang konflik, jalan-jalan kalau ini. banyak konflik itu kan karena di internal kan, yang Jalan-jalan. menyebabkan melebar dia. Iya. Melebar dia berdampak. Jadi yang akhirnya kan selama ini yang terjadi jadi tingkat tsunami yang skala Richternya tinggi itu kan karena dari dalam internal nih. Contoh misalnya di dalam ini memerlukan dia ambil suara dari partai lain misalnya. Dia ini jadi istilahnya bukan lagi apa ya. Jadi kalau dia bilang semacam perpindahan, enggak, ini transmigrasi jadi. Iya. Transmigrasi suara pindah dari kampung sana ke kampung sini. Nah, kan ini kan mengacaukan semua ini kan. Iya. Apa yang sudah dihitung ini kan. Loh ini kok kenapa bisa bolong di sini? Nah kenapa di sini? Nah itulah yang terjadi akhirnya muncullah semua. Transmigran Iya. itu ya, Bang. Transmigrasi. Tapi kita berharap dengan sistem yang baru Nah ini ini lebih mudah. mudah-mudahan Artinya ya. langsung Mudah-mudahan ya. pemilu kita berjalan dengan demokratis Data banget. itu langsung terinput ke pusat kan. sehingga pemain-pemain itu tidak punya ruang-ruang lagi ya, Oh Bang, ya? langsung, maksudnya Ya. semuanya ngontrol gitu. Iya. Semua ngontrol. Bahkan sebenarnya ketika selesai C plano itu dihitung, ditandatangani, publik mau foto sebebas-bebasnya. Ya, Bebas. karena kan dari KPU, Ada mana waktu batasan. kita BIMTEK itu juga disebut KPU pusat dengan difoto saja itu sudah bisa di TPS ya. Nah, setelah penghitungan foto hasilnya itu udah cukup. Tapi sekali lagi memang itu alat bantu ya. Ya. Alat utama rekapitulasi kita ya tentu hard copy. Jadi ketika yang di sistem ini sedikit miss gitu angkanya, ya sudah seketika itu juga kita perbaiki berdasarkan data hard copy. Nah, ini soal tadi kan, Jo, Bang, untuk Ya, Bang Febri, siap. tadi kelewatan. Ini Bang, terkait dugaan money politik, itu yang transaksinya non tunai. Oh, ada ya, Bang? GoPay. Memungkinkan? Memungkinkan Termasuk sekarang ini. transfer, Ya. Transfer. bukan uang Ya. cash. Karena Nggak mungkin, nampak sekarang, ya. Bawaslu menyikapi ini seperti apa, Bang? Ya, memang kalau kita lihat tren modern sekarang ini, bisa saja terjadi transaksi money politik itu tidak dilakukan tunai lagi. Bisa dilakukan dalam bentuk transfer atau mungkin via aplikasi yang Via banyak. aplikasi. Kalau mungkin transfer by rekening, itu akan ketahuan. Oke. Transfer dari siapa ke siapa. Ya kan, jumlah transfer yang jumlahnya mungkin nominalnya kecil. Kecil. 150.000 atau mungkin dipaketkan tadi. Tapi nilainya sama semua. Itu kan bisa terlacak di dalam data transaksi. Nah, tapi PPTK. ketika melakukan aplikasi, ini kan sulit nih. Misalnya punya sama-sama GoPay, antara GoPay dan GoPay. Kan itu cuma cukup nomor handphone atau apa yang didaftarkan. Nomor handphone bisa saja nomor handphone yang habis pakai selesai buang. Gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kami untuk pembuktian ini memang tidak mudah seperti apa yang kita narasikan sekarang. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah ketika masyarakat memang ada, karena proses ini tidak mungkin seketika dilakukan. Ya. Ada proses penjanjian sebelumnya. Mohon dukung kami, nanti akan kami kasih duit, tapi kirimnya transfer via Sudah ada elektronik. perjanjian ya, Ya. Bang. Nah, ketika menjanjikan itu mungkin masyarakat kami mohon juga untuk dapat dilakukan perekaman. Rekaman suaranya mungkin nggak dapat videonya, rekaman suara saja. Tapi tahu siapa yang menjanjikan itu. Nanti kita akan lihat dalam proses penelusuran pengembangannya. Bukti-bukti yang didapatkan. Bahkan jika transaksi itu benar terjadi, lebih enak lagi kita untuk membuktikan bahwasanya itu benar dijanjikan oleh seseorang. Kadang Termasuk juga apa ya, anggaran untuk skater ya. Ya, arahnya dulu gitu. Betul, Bang. Ya, betul. Betul, chip. Karena aku juga dengar di Bang, lapangan. Aku dengar di lapangan, ini apa lagi nih, yang baru lagi. Wah, ada lagi yang baru ya. Apa? Depo. Ya, betul itu Bang Andre, depo. Kacau betul ini. Mana itu mau monitor? Saya pun nggak ngerti tadinya. Pakai Saya pikir kan, Skater ya, Bang, ya suaranya dia. Ya, semua dimungkinkan ya. Ah, iya. Dimungkinkan Kemarin itu sekarang yang lagi ini. heboh-heboh itu adalah
high domino itu, bahkan kita sudah berpikir ke sana, bisa saja tidak lagi dalam bentuk uang, Iya. tetapi diberikan dalam bentuk Chips. Chip, iya. Karena chip itu kan sekarang nilainya misalnya 50.000, dikasih saja 2B jadi 100.000 atau dikasih 4B jadi Iya, 200.000. iya. Dibayar dengan itu bagi pemain-pemain itu. Kan bagi pemain-pemain Iya, itu iya. kan sama dengan nilai duit itu. Iya, iya. Nah, itu dimungkinkan. Ya persoalannya kan pembuktiannya. Iya, iya. Sepanjang Betul. pembuktiannya itu ada, dapat Bisa dibuktikan, nah ini bisa kita proses. Itu yang sulit. Ya, itu sulit. Itu yang sulit. Tapi lama-lama makin kacau ya Bang ya. Ah. Ternyata saya kira nih awalnya nih Bang ya. Iya. GoPay, transfer. Iya. Ternyata pakai depo pun Iya, bisa iya, ya. bisa. Memungkinkan. Memungkinkan. Tapi gini Bang, kalau datang langsung itu kan ibaratnya apa ya Bang? Kalau kita menjadi saksi itu agak berat dan prosesnya panjang. Kadang-kadang masyarakat itulah yang membuat masyarakat kadang-kadang agak malas berusaha menjadi saksi. Ada nggak sih Bang saluran atau tempat yang sehingga nggak misalnya jadi masyarakatnya jadi saksi ya tidak perlu mereka menjadi dipanggil lagi atau berulang kali gitu. Ada semacam kontak atau apapun untuk Kemana kami mengadu? mengadu Ya, untuk hal itu Bang. Ada nggak sih Bang di Bawaslu sendiri? Ya, Misalnya ada nomor WA-nya, nomor WA kirim aja sini, screenshot-nya atau videonya Iya. kirim ke sana. ya, kami dalam waktu dekat ini memang kami kemarin sudah pleno menyepakati ada nanti nomor hotline yang akan Hotline. kita umumkan di website ataupun di Facebooknya Bawaslu Kepri terkait dengan ada laporan atau informasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Tetapi di lain itu juga kita bukan hanya terbatas dengan hotline. Jadi handphone penyelenggara pemilu yang dimiliki oleh masyarakat itu juga dapat diberikan informasi terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu, baik dalam bentuk WA. Nomor handphone saya sepanjang selama ini saya melakukan kegiatan sosialisasi selalu saya sampaikan agar apabila ada informasi dari masyarakat yang ingin disampaikan kepada kami penyelenggara pemilu, walaupun itu di tingkat kecamatan atau kabupaten kota, silahkan boleh sampaikan kepada saya, nanti saya tinggal meneruskan kepada kabupaten kota untuk ditindaklanjuti. Jadi tidak terbatas harus datang ke kantor pengawas, membuat laporan, tidak harus begitu. Mungkin orang masyarakat kita ini takut ketika membuat laporan tertulis bisa jadi ada intimidasi, Betul. ya. Bisa jadi ada Ketakutan kelihatan ketakutan yang wajahnya, lain-lainnya Bang. ya, kesulitan mondar-mandir. Ketika tidak ingin menjadi pelapor, boleh menyampaikan informasi saja, Ya. tapi lengkapi dengan bukti-bukti yang ada. Iya, iya. Informasi Ya, saja. agar nanti pengawas yang turun melakukan penelusuran dan menjadikan itu temuan. Jadi nanti masyarakat yang mungkin mengetahui akan kita mintai keterangan hanya sebagai saksi, tidak menjadi pelapor. Mungkin itu salah satunya. Iya. Ya. Ada salah satu sebenarnya saya mau tambahkan yang sekarang fenomenanya menarik nih, Bung Yan sama Bung Juanda. Cari saksi susah sekarang. Cari saksi susah. Kenapa? Kenapa Bang? Karena mereka bikin harga mahal sekali. Karena gini, orang yang menawarkan untuk money politik Lebih nggak besar. capek, ya dia paket misalnya 500. Nah, kalau disuruh saksi dia 300.000, ngapain dia kerja 1 hari? Ya, dari pagi sampai pagi lagi. Makanya dia mintanya 700. Kalau gitu, jangan-jangan mereka lebih minat jadi KPPS atau pengawas TPS, Bang? Ah, itu lain cerita kan, itu lebih bagus memang. Tapi kan terbatas kan. Terbatas. Nah, ini kan mau saksi kan, kadang-kadang ditanya. Berapa mereka meminta? 700 ketua. Ah, kenapa? Iya, karena di sana nawarkan paket sekian katanya. Wah, memang secara logika ya betul, karena kan nggak capek dia kerja. Iya. Bolos aja udah dapat. Nah, ini jadi saksi dari pagi dia. Dia kalau cuma selesai sampai penghitungan jam 1. Ya. Kalau ada pengulangan lagi, PSU bulan. Ya. kan mau gitu kan. Ya, jadi pikir, Ya, itu kalau salah kita- satu dampaknya itu. Kalau kita merujuk pemilu 2019, proses itu kan selesainya sampai subuh. Walaupun sekarang ini Ya. ada kemungkinan proses itu lebih cepat dari itu Lebih karena penyalinan itu tidak dilakukan by manual lagi. Kalau dulu kan untuk 18 parpol manual disalin. Belum untuk pasangan calon, untuk DPD. Sekarang kan cuma cukup sekali, sisanya digandakan. Nah, tetapi ada juga potensi terjadi misalnya PSU. Dulu 2019 kita banyak terjadi PSU. PSU ya. PSU itu otomatis harus ada pengawasan, harus ada juga saksi lagi. Saksi lagi. 2 kali kerja dengan gaji yang Oh, sama. iya, Mungkin itu itu yang mana jadi mau berat. orang kan? Nah, Iya. jadi memang kalau kita lihat trennya sekarang, Padahal kalau 2 kali dia mencoblos, dan dia dapatnya 2 kali lagi. Karena itu berlakunya untuk sekali Iya, aja kan. betul, Bang. Disuruh. Nah, kalau sementara saksi cuma sekali. Terima 2 paket dia, Bang ya. kalau Terima kami 2 paket. kalau kami sekarang memang berharap saksi itu dari peserta pemilu itu harus ada. Karena untuk menjaga kondisi di TPS sendiri. 2019 tidak semua penuh saksi yang ada di TPS.
Bahkan kalau kita lihat sekarang, ada kemungkinan itu juga terjadi. Iya, karena budgetnya pun udah gila-gilaan. Trennya sekarang ada malah yang satu saksi untuk 5 TPS. Begitu. Ini yang Atau repot, hanya paketan. pengumpulan aja. Iya. Nah, dalam satu TPS dia jadi saksi paslon presiden mungkin Hmm. sekalian dengan saksi parpol begitu. Ya, Karena- kalau kita lihat dari PKPU-nya kan dimungkinkan untuk saksi paslon itu satu rekomendasi atau satu mandat ke salah satu partai politik. Iya. Boleh, tapi untuk partai politik dengan partai Berbeda. politik berbeda tidak boleh, atau partai politik dengan DPD tidak boleh digabungkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau kami melihat memang akan banyak kekosongan saksi yang ada di Ya. TPS. Karena tidak mungkin bisa diisi sampai Full. Kepri ini 5 ribuan. Iya, Untuk betul. DPR RI saja itu 5 ribuan lebih. Hmm. Nah, ini anggarannya tadi bisa dihitung lah kira-kira berapa lah gitu ya. Iya. Iya, iya. Makin berat dia Bang ya. Makin benar, pengaruhnya begitu. Jadi harga pasar juga belum, aduh. Tapi sebelum kita makin berat Bang, kita rehat sejenak Oke, Bang. ya. Tak terasa sudah sampai di segmen terakhir. Wah, tadi bincang-bincang soal politik uang ini ternyata hampir sejam lebih ya Bang kita bicara. Tapi tak habis-habisnya. Karena banyak hal-hal baru ternyata tidak pakai AK-47 katanya sudah pakai bazooka Bazooka. sekarang di lapangan. Wah, ngeri. Mau cari saksi pun susah katanya. Dan juga tidak hanya pakai amplop saja, sudah pakai depo katanya. Wah, berat ini. Nah, Nawi, kita tetap optimis bagaimana pemilu di 14 Februari nanti kita tetap berjalan secara demokratis, kita pilih orang-orang ya. Saya mungkin titip pesan bagi pembaca Batam Pos atau warga Batam atau warga di Kepri, pilihlah orang-orang yang berdasarkan ide dan gagasannya atau yang seirisan dengan masyarakat. Tapi jangan pilih berdasarkan duitnya. Saya kasih kesempatan pertama untuk Bang Adi untuk memberikan himbauan ke masyarakat. Silakan Bang Adi. Baik, terima kasih. Kami dari KPU Kota Batam menghimbau kepada masyarakat Kota Batam, khususnya pembaca Batam Pos, bahwa ingat 13 hari lagi adalah masa pemungutan dan penghitungan suara. Kalau kami bilang sih itu hari kasih suara ya, di 14 Februari 2024. Mari beramai-ramai datang ke TPS, menyalurkan hak pilih kita. Cek hak pilih Anda di cek dptonline.kpu.go.id untuk mengetahui di TPS mana kita terdaftar. Yang kedua, kalau masih bingung mau milih yang mana, Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan riwayat hidup calon legislatif di website Info Pemilu, infopemilu.kpu.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu bisa cek per dapil, per partai, mana calegnya, mana riwayat hidupnya gitu. Tapi kalau ada yang merah artinya itu ya si caleg tidak berkenan untuk membuka riwayat hidupnya. Nah, itu salah satu toolsnya. Nah, kemudian Bapak Ibu khusus hari pemungutan dan penghitungan suara nantinya di 14 Februari, ingat bahwa petugas TPS kami nanti akan menghimbau agar Bapak Ibu tidak membawa handphone ke bilik suara. Itu tercantum di pasal 25 PKPU nomor 25 tahun 2023. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu jangan mendokumentasikan pilihannya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang terakhir, jangan memberikan tanda apapun kepada surat suara. Nah, itu tercantum semua di PKPU 25 tahun 2023 dan KPPS kami yang sudah kami lantik, kami BIMTEK, itu akan secara berkala menghimbau kepada Bapak Ibu untuk tidak melakukan itu. Terakhir, negara kita memang belum sempurna, tapi mari menyalakan lilin daripada sibuk mengutuki kegelapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan Bang. Baik. Bang Pak Febri Febri dulu. nanti Abang penutup. Saya ya. Iya, provokator belakang. Baik, terima kasih. Kami dari penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, pengawas pemilu mengimbau kepada kita semua, baik itu peserta pemilu maupun kepada masyarakat selaku pemilih agar menghindari praktek-praktek politik uang, baik itu yang dilakukan pada masa tenang maupun pada hari pemungutan suara. Karena ada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku money politik, baik itu di masa tenang. Jadi jangan berpikir money politik itu hanya dapat dikenakan pada saat kampanye saja. Tapi pada saat masa tenang dan pada saat hari pemungutan suara itu juga ada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada yang melakukan. Dan juga seperti himbauan yang disampaikan oleh KPU agar menghindari pembawaan kamera atau menggunakan kamera di bilik suara karena itu juga berpotensi terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu yang dapat diproses kemudian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan agar pemilu kita ini dapat berjalan dengan baik, demokratis dan berintegritas.
hindari segala bentuk pelanggaran pemilu, dan mohon juga untuk dapat melaporkan jika masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, baik datang itu ke kantor Bawaslu, Panwascam yang ada di tingkat kecamatan, maupun memberikan informasi kepada PTPS kita yang nantinya akan ada di TPS, atau juga dapat memberikan informasi melalui hotline yang nantinya akan kami umumkan di website Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan juga menghubungi melalui WA atau kontak nomor telepon pengawas pemilu kita di setiap jenjang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pemirsa Batam Pos dan pembaca Batam Pos di seluruh Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia. Pada hari ini kami menyampaikan bahwa di pemilu 14 Februari 2024 ini marilah kita gunakan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani masing-masing. Dan kami berharap kita memilih dengan baik dan benar, dan jangan terintimidasi, jangan takut intimidasi politik uang. Tentu dengan pemilu ini kita berharap negara dan juga daerah kita Kota Batam dan Provinsi Kepri ini semakin maju dan semakin berkembang. Secara khusus kami juga mengapresiasi KPU Kota Batam, Provinsi Kepri, Bawaslu Kota Batam dan sejajarannya, dan Bawaslu Provinsi Kepri yang sudah melaksanakan tugasnya secara baik dan luar biasa di dalam pelaksanaan pemilu ini. Mudah-mudahan pemilu ini bisa berjalan baik dan lancar untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Uba, makasih banyak Bang Andri, makasih banyak Bang Febri telah datang ke Batam Pos. Makasih banyak sudah membahas soal, memang menjelang detik-detik ini money politik ini menjadi hot, Bang. Ya. Semakin banyak, dan Bang Febri mengungkapkan banyak hal juga, Bang Uba juga mengungkapkan ternyata di lapangan pun makin besar ya, makin berat beban para caleg-caleg yang tidak menggunakan uang. Bang Andri ternyata ada sistem ya supaya tak jalan-jalan barang itu. Ya, kita berharap pemilu ini berjalan tetap dengan demokratis. Kita berharap orang yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang dapat berubah bangsa ini dan membawa kita ke arah yang lebih baik. Itu aja di dalam diskusi Lipsus Batam Pos hari ini. Selamat sore dan salam.